hitam di atas putih. Beres. Accept, reject. Betul. This is quality. Oke, akhirnya karena sering, kalau saya bilang tuh jadi terjebak keadaan ya, karena sering dipresur dengan judul-judul kamu tahu ini biayanya berapa ini. Akhirnya tertarik ngelihat sebetulnya macam mana mungkin ngedesain ini atau macam mana sih konsep ini semua, nyusun ini semua gitu. Sampai akhirnya tuh terjun juga ke produksi, ke kayak cost control gitu-gitu ya. Ya, benar. Gitu. Masuk kategori estimator juga enggak? Enggak. Kalau estimator ada estimatornya. Kita cuma jaga saving cost-nya di mana supaya nggak missing budget tadi itu. Itu penting loh. Lumayan. Bukan lumayan, penting banget itu gitu kan. Karena loh, hal-hal kayak gitu penting banget karena kalau di perusahaan itu nilainya besar sekali nilainya. Kita anggap kita ngomong $10,000, $100,000, $1 juta, itu besar. Tapi bagi perusahaan itu mungkin berapa persen dari yang dia invest gitu kan. Iya. Tapi kalau kita kembalikan ke pribadi itu besar. Iya, betul, itu besar. Dan ya kalau saya setuju itu sama, mau kita misalnya di subkon juga gitu kan, waktu ada kos-kos yang meleset ya. Tuh kacau gitu ya, gitu kan, ada kos-kos yang meleset itu bisa bikin kacau, dan itu penting sekali gitu kalau pendapat saya. Nah, oke. Nah, abang sekarang sebagai construction manager. Iya. Apa nih bang construction manager nih bang? Construction manager itu lebih ke production ya, kita ngomongnya. Lebih ke ranah production. Karena dia yang job desk saya sih sebagai construction manager adalah memastikan pekerjaan itu following dengan schedule, budgeting, itu masuk di situ semua. Kayak ini ya, kayak project management gitu ya, yang lebih harus kita kuasain ya, project management. Itu pakai aplikasi juga, pakai kayak Primavera atau? Itu lebihnya jatuhnya ke project manager. Kalau yang itu? Iya, kalau yang pakai Primavera, PMP, itu lebih ke project manager. Oh, itu lebih ke project manager. Mereka ngelihatnya di situ ya, schedulingnya, apa segala macam ya. Nanti dia ada berapa hari yang akan hilang, dilarikan kemana. Bang, terus sekarang sertifikat abang nggak ini dong, nggak kepake dong? Ya, benar, saya nggak pakai. Sekarang nggak terpakai. Nggak kepake sekarang. Iya. Oke. Nggak kepake kan? Tapi kan banyak kemarin bang biayanya bang buat itu bang, nggak sayang atau gimana gitu? Kalau mau sayang ya, selama kita belajar sih nggak ada sayangnya ya. Namanya saya bisa jadi seperti ini ya karena saya dulu dari situ juga. Iya, betul. Jadi sebetulnya sampai di sini juga bukan by design bang. Bukan. Memang karena kita harus belajar quality dulu, kita mengerti dulu namanya NDT, kita mengerti namanya quality, baru bisa masuk ke ranah saya ini gitu. Iya. Berarti kalau pada saat abang ngerintis itu abang tolak pekerjaan, mungkin juga sampai saat ini nggak di posisi ini ya bang ya? Benar. Karena akhirnya waktu kita, kadang ada bang, orang tuh yang kayak gitu modelnya, yang dia itu orang NDT, ya sudah aku orang NDT coy gitu ya kan. Aku ketengok kontrak nih Utimen coy gitu ya kan. Jangan kau minta yang lain gitu ya kan gitu kan. Nah gitu, mungkin ada, saya nggak berani bilang banyak ya, mungkin ada yang seperti itu gitu, yang sampai akhirnya juga kemampuan dan pengetahuannya jadi terbatas ya bang ya. Itu banyak yang orang berpikir seperti itu ya. Kalau kayak saya dulu, saya waktu di quality, saya nggak sebatas job desk-nya quality aja saya pelajari. Karena saya pernah tahu NDT itu eksekusi di lapangan seperti apa. Quality itu kerja tergantung NDT juga. Risalnya kan tergantung NDT juga. Betul. Produksi bisa ngeluarin 50 join per hari. QC bisa inspect 50 join per hari. NDT belum tentu. NDT belum tentu bisa menyangkupi 50 join per day tadi. Sehingga turun, kita harus, karena kita tahu sistem kerjanya seperti apa, kita deketin orang itu.
Iya. Kita deketin. Masalahnya di mana? Iya. Kenapa? Iya, betul. Itu semua pertanyaan harus kita timbulkan. Siap. Supaya kita bisa tahu kenapa kendalanya. Cara mempercepatnya seperti apa. Iya, benar. Karena quality bos simple. Cuma nanya gimana? Ya kan? Berapa persen? Udah selesai. Apa masalah? Iya, betul. Kita cuma jawab dari NDT company mereka masih outstanding gitu. Kita ngomong seperti itu. Bos nggak akan terima. Oke. Apa masalah mereka? Kurang orang, tambah. Nggak sanggup mereka, kasih yang lain. Iya, kenapa harus terpending? Ya. Kan gitu. Iya. Tapi akhirnya setelah karena abang juga nggak tolak-tolak, karena abang kuasain itu dan abang orang mungkin ya untuk sampai saat ini orang kedua yang akhirnya itu sebetulnya jabatan saat ini tuh memang apa namanya tidak didesain dari awal gitu, karena situasi yang saya bilang dalam minggu lalu itu dia itu juga sebelumnya piping engineer. Ya cuman karena semua disuruh dia kerjain dan dia nggak pernah tolak gitu kan, modelnya apa yang ada bang diembat aja, apa yang disuruh bisa kita pelajari. Dan sekarang di posisi itu yang saya bilang tadi, yang saya ceritakan sebelumnya, Pak Firdaus yang di estimator itu kan, saya ngeliat ternyata kayak gitu tuh ada bagusnya gitu loh. Maksudnya kadang-kadang ya tadi tuh ada beberapa teman-teman kita yang sangat pilih-pilih gitu ya bang ya. Bang, tapi kan waktu abang tinggalin quality ini gitu kan, dengan meninggalkan, saya nggak bisa pungkiri bahwa itu banyak biaya untuk sertifikat di abang di awal itu kan. Ini jangan-jangan gajinya lebih besar ya bang? Sekarang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu kan harus jadi pertimbangan bang. Maksudnya kadang-kadang kan oke lah kita bilang gaji itu ngikut gitu kan, tapi kan ya kita tetap harus realistis juga gitu kan. Artinya yang sekarang gaji lebih lumayan lah ya daripada sebelumnya. Cukup lah ya. Cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah ya Bang Adi ya. Gitu ya Bang Adi. Tanyakan dari tadi. Komunikasi abang selalu dengan orang lokal. Ya. Gitu. Mungkin cuma prosedur apa segala macam lah ya, ketentuan dalam bahasa Inggris. Tapi sering nggak menggunakan bahasa Inggris pada saat bekerja gitu? Kalau kita ke klien pasti ya. Oh pasti. Kalau ke klien apalagi orang luar itu pasti pakai bahasa Inggris. Oh pasti pakai bahasa Inggris. Berarti abang bahasa Inggrisnya memang bagus. Cukup lah, lumayan lah. Cukup lu. Ya, speaking, writing. Oke lah ya. Oke gitu lah. Cukup makan lah kalau untuk kerja. Pernah nggak bang merasa bahasa Inggris itu jadi kendala abang gitu? Pasti, karena itu kan komunikasi dalam pekerjaan itu kan penting. Oke, gitu. Kita bahasa Indonesia aja dari meeting kita bawa ke lapangan yang sesama orang Indonesia. Iya. Kadang-kadang yang dikerjakan lain. Itu makanya uniknya dalam pekerjaan di konstruksi seperti ini, komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting ya. Sekali. Terus waktu abang kuliah atau waktu abang SMK, bahasa Inggris abang memang sudah terbiasa abang pakai bahasa Inggris? Atau kapan abang mulai lebih mendalami komunikasi atau mendalami bahasa Inggris ini? Kalau belajarnya dari SMP kita sudah belajar bahasa Inggris. Ya, oke. Cuman kan kadang-kadang kita belajar itu kan kalau kita nggak ngucapin bahasa asing itu susah bagi kita. Jadi sama seperti kita belajar bahasa lokal ya, bahasa adat ya. Kalau kita nggak sering pakai, itu pasti jadi kendala. Betul. Lidah kita ini akan tergigit gitu loh. Itu pasti. Iya pasti. Itu pasti. Tapi nggak pernah kursus secara khusus gitu untuk bahasa Inggris? Enggak. Kalau speaking enggak. Tapi kalau untuk pelajaran seperti grammar, vocab itu iya. Berarti oke. Kapan? Maksudnya gini. Kapan abang merasa bahasa Inggris itu mulai abang butuhkan? Semenjak kerja sih. Semenjak kerja. Ya, gitu karena kita kerja di Batam ya, terutama ya. Kita bekerja di Batam ini kan banyak pekerjaan yang mungkin klien-klien kita tuh orang luar semua. Terutama untuk yang di Batam itu banyak orang Singapura, orang luar. Jadi bahasa Inggris ini penting.
Oke, menarik Bang. Waktu Abang bilang bahasa Inggris itu Abang mau pelajari gimana pun gitu kan. Poinnya kan digunakan. Iya, betul. Gunakan tuh bahasa Inggris gitu. Nah, Abang tuh waktu awal-awal belajar, anggaplah Abang waktu sudah punya jabatan QC apa segala macam, mulai sudah jumpa klien, kira dipaksakan. Nah, awal-awalnya itu Abang belajarnya macam mana? Apa Abang ngomong sendiri di cermin mana gitu kan? Gimana tuh? Justru kita ajak mereka ngobrol secara ringan di luar kerjaan. Contoh misalnya lagi istirahat kah, atau ketemu di jalan kah, basa-basi aja. Basa-basi aja. Ya, beranikan diri. Nanti baru setelah itu baru kita Bang nggak takut salah. Salah ya, go ahead aja dulu. Jalan aja dulu. Jalan aja nih. Pernah nggak Abang gitu maksudnya ketemu orang yang mungkin orang Singapura nih, atau orang India nih gitu kan. Atau orang Eropa lah gitu kan. Pada saat Abang memberanikan diri ngobrol sama mereka, habis itu mereka tuh yang memperbaiki. Bukan, menyepelekan Abang karena bahasa Abang jelek. Nggak pernah ya. Selama ini nggak pernah ya. Selama ini nggak pernah. Jadi nggak ada alasan untuk takut toh. Benar. Iya, Selama ini orang kita kerja di Batam, orang itu datang ke Batam, kalau kita berusaha untuk berbicara bahasa Inggris walaupun salah, mereka respect. Malah respect ya. Tetap respect ya. Malah kadang-kadang mereka perbaiki. Setelah ngobrol, nanti bilang yang ini seharusnya nggak seperti ini. Ini bahasanya harus seperti ini gitu. Iya, kadang pribadi saya deh. Saya nggak usah ngomongin orang deh ya. Siap, gitu. siap. Kita tuh takut dulu. Saya tuh takut dulu. Nanti ngomong salah. Nanti kalau saya salah nanti abangnya ngetawain saya gitu. Malah kenyataannya untuk abang yang tadi kan banyak meranikan diri gitu kan. Oke lah aku berani, tapi disepelekan orang enggak nanti gitu kan. Ternyata enggak juga gitu ya. Orang luar itu respect mereka malah besar. Oh gitu. Terus berpengaruh nggak pada saat abang ngambil training dulu, ngambil NDT gitu ya, ngambil welding inspector gitu ya, apa segala macam, itu berpengaruh nggak penguasaan bahasa Inggris pada saat training Bang? Pengaruh besar. Pengaruh besar ya. Contohnya maksudnya macam mana tuh Bang pengaruh besar? Kalau bahasa Inggris ini kita bahasa Indonesia kan kadang-kadang satu kata itu bisa 2 makna, 3 makna. Oke. Dan banyaknya selama kursus itu kan pertanyaan-pertanyaan training itu kan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Nah, itu di training. Iya, betul. Itu pengambilan betul. sertifikasi. Iya, itu betul. pertanyaannya menjebak pasti. Mencari jawaban yang paling benar toh? Iya. Gitu. Iya. Benar semua gitu. Tapi paling benar yang mana? Benar. Kan gitu. Betul. Makanya pada saat pemahaman kita dengan bahasa Inggris makin baik, itu bakal menghasilkan hasil yang lebih baik pula gitu kan. Pasti. Tapi bukan artinya kalau kita saat ini belum bisa bahasa Inggris itu jadi kendala juga dong untuk kita training, enggak kan ya? Enggak. Iya betul. Apalagi kalau kita kuasai secara bahasa Indonesianya, habis itu kita baru pelajari bahasa Inggrisnya. Paling tidak kotor-kotor kita pelajari dulu. Oh gitu. Terus Bang, sorry aku kulik sedikit nih. Abang kalau untuk sertifikat, abang tuh pernah pegang apa aja? Sertifikat yang memang abang ikutin training gitu, atau abang di trainingan perusahaan gitu ya. Abang pernah pegang apa aja? Kalau saya NDT, SNT, UT, MT, PT, RI juga. Oh iya, pasti ya RI ya. Iya, itu SNT semua level 2. Level 2. Baru welding inspector. Kemarin saya ada ngambil G-Sweep 31. Oke. Itu retest. Ya, mungkin bulan depan saya ngambil retestnya. Oh gitu. Apa perpanjangan ya maksudnya? Enggak. Dari kemarin tuh pengalaman saya belum pernah pakai G-Sweep 3.1. Oh gitu. Siap. Wah, inilah baru mau di retest gitu. Bang, sorry nih. Iya. Dalam perjalanan karir abang tadi tuh, yang panjang-panjang kita ceritakan tadi kan, khususnya di oil and gas gitu ya, khususnya yang di oil and gas. Sebetulnya kalau pendapat abang, seberapa besar atau apa sih peran sertifikat di dalam karir abang? Sertifikasi itu besar sekali ya pengaruhnya ya, karena pertama kali yang dilihat kita CV kan. Oke. Pertama kali dilihat orang adalah CV kita. Ketika kita melamar pekerjaan di satu perusahaan. Nah, setelah CV baru ada namanya interview. Setelah interview baru kita masuk ke dalam pekerjaan, dunia nyata kerja kita gimana. Itu sertifikasi sangat dibutuhkan. Oh gitu. Sama kayak bisa dibilang, mohon maaf, sarjana atau tidak sarjana itu pengaruh besar juga. Betul. Oke. Berarti sertifikasi itu bisa dibilang macam
screening awal lah ya. Sebetulnya kalau saya misalnya ngelamar nih, abang buka misalnya lowongannya untuk QC, saya lamar nih ke abang gitu kan. Betul. Jadi abang sebelum kita jumpa interview gitu kan ya, mending kita screening dulu lah nih, kayak tiket awalnya ya, betulnya tiket awalnya untuk kenal, itu yang pertama gitu ya. Habis itu ya memang sebagai pembuktian bahwa kita bisa melakukan itu gitu ya. Jadi perannya memang cukup besar sertifikasi ya. Benar sih, kadang-kadang saya mikirnya tuh juga kayak gitu. Saya juga sering sampaikan ke teman-teman ya, kita bisa bilang kita bisa gitu kan, tapi yang ngakuin kita bisa tuh siapa gitu kan? Hitam di atas putih tadi. Hitam di atas putih tadi kan, yang ngakuin kita bisa tuh siapa gitu kan, benar. Nah paling enggak masalah saya interview sama abang tuh masalah nanti. Yang jelas kan abang lihat, oh orang ini memenuhi secara kualifikasinya, nah gitu kan. Nah coba kita ngobrol ya kan. Nah waktu ngobrol nih cerita lain lagi dong. Ya, waktu kan interview itu biasanya kadang-kadang akan dites. Abang sering di interview nggak sih? Di interview? Di interview ya sering lah pasti. Sering ya? Kalau lah misalnya kita skalakan 1 sampai 100 dalam presentasi lah. Itu abang angka keberhasilan pada saat interview abang berapa persen? Interview 70%. 70% ya. Dan yang nggak jadi ini juga belum tentu abang yang gagal ya. Bisa gagal. Memang gagal ya. Bukan angkanya yang nggak cocok. Bukan. Ada yang gagal, ada yang angkanya nggak cocok juga. Gitu ya. Ada yang gagal tuh kemarin gara-gara bukan di bidangnya kan. Kemarin waktu itu sempat di interview untuk welding engineer. Lebih spesifik lagi dalam lagi kan. Betul. Terus kalau abang mungkin ada kiat sedikit nih bang. Mungkin ada kiat sedikit. Kalau abang pas interview, mungkin abang boleh share sedikit lah. Kan banyak nih teman-teman baru punya sertifikat atau segala macam. Kalau waktu abang interview, persiapan abang atau mungkin yang abang lakukan itu gimana? Persiapannya ya kuasai apa yang job desk kita ya. Contoh kita ngelamar jadi QC, job desknya QC itu apa? Apa-apa aja yang harus yang kemungkinan ditanyakan yang dalam lapangan seperti apa kita kuasai. Artinya kalau memang kita kuasain pun tak banyak kali lah persiapan gitu kan. Kalau kita sudah kuasai tidak banyak. Ya memang itu pekerjaan kita gitu kan. Oke, siap. Oke, kalau gitu bang, kan sertifikasi abang juga pernah ikut training, banyak ikut training, bahkan sampai sekarang juga saya lihat tuh abang masih cari-cari haus ya, sama ilmu tuh haus ya kan gitu kan. Nah bang, ini kan banyak nih teman-teman di luar sana tuh yang baru mau ngambil ke dunia oil and gas, banyak jalur yang mereka ambil gitu. Bahkan kayak abang di awal-awal juga nggak langsung NDT, ambilnya di piping dulu gitu kan. Habis itu baru ke dunia inspeksi gitu, dunia quality gitu. Ada saran nggak bang buat teman-teman yang baru mau mulai gitu? Karena maksudnya tuh banyak dari mereka tuh kan yang ini bidang bener nggak sih gitu. Nanti aku ambil sertifikat hangus nggak sih, nanti kepake nggak sih gitu. Mungkin ada saran nggak buat teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu mau ngambil sertifikat? Kalau menurut saya untuk pengambilan sertifikasi nggak perlu ragu ya, karena itu kalau kita nggak ngambil kita nggak tahu. Maksudnya untuk belajar itu tidak ada ruginya gitu loh. Oke, poinnya itu ya. Untuk belajar itu tidak ada ruginya. Itu tahap awal. Oke. Kan hasilnya ada sertifikat. Setelah nanti sudah turun ke dunia kerja, itu nanti belajar juga. Kerja itu juga bukan hanya sekedar menghasilkan uang. Kita bisa belajar banyak lagi dalam pekerjaan nanti. Contoh kita NDT nih, kita kerja sebagai operator NDT. Kita bisa belajar yang lain. Di dalam perusahaan itu kan ada namanya engineer, ada namanya quality control. Pandai-pandai pula lah berkawan lagi maksudnya seri. Kalau bisa bantu mereka dalam pekerjaan, kenapa kita nggak bantu? Itu ilmu. Itu ilmu. Kalau di lapangan tuh banyak ilmu nyata. Benar. Karena memang kalau kayak di lembaga training juga skup kerjaannya apa, PT yang kita carikan gitu. Sama mungkin paling sedikit pun tidak bakal jauh-jauh dari itu kan begitu ya. Oke, itu kan kalau buat yang baru bang ya. Buat yang baru mau ini, poinnya tadi itu yang paling penting adalah saya tertarik dengan itu kan. Pokoknya belajar itu gak ada ruginya. Gak ada ruginya, itu udah pas. Nah sekarang tuh bang, buat teman-teman yang udah kerja nih, kan gitu kan, udah
udah ambil sertifikat, sudah kerja. Ada juga yang sudah ambil sertifikat tapi belum kerja. Mungkin saran dan motivasinya nih buat kawan-kawan yang dalam posisi itu saat ini. Yang mana dulu nih mau dijawab nih? Bebas gitu ya kan? Kalau yang sudah punya sertifikat sudah kerja, menurut saya sih jangan puas ya. Oke. Karena zaman itu kan berkembang terus. Seperti NDT nanti ada lahir lagi tuh. Alat-alat baru. Alat baru gitu. Jadi tetap aja belajar kita. Kalau bisa kita ngambil sertifikasi itu melebar, kita lebarin aja selagi kita mampu. Ya, ngapain kita batasin ya? Ya. Betul. Karena ilmu di oil and gas ini kalau menurut saya lebih susah daripada dokter. Lebih susah dari dokter, Iya, Bang? pasti. Karena dokter itu manusia. Contoh ya untuk dokter manusia ya. Dia kan spesifiknya manusia. Tapi kalau untuk dunia oil and gas itu berbeda-beda. Makanya saya tertarik di sini itu karena berbeda-beda itu. Contoh, kita buat jaket untuk di Indonesia sama buat jaket untuk di luar negeri. Itu berbeda. Lautnya, kadar garamnya, suhunya, itu pengaruh dengan material tersebut. Jadi banyak teka-tekinya tuh banyak kalau dunia ini oil and gas ini. Iya. Kalau manusia mirip-mirip aja ya kan? Ya. Gitulah gitu Ya. kan. Sejauh apa sih gennya gitu ya. Gitu, seperti itu. Betul. Oke. Itu untuk yang baru, Bang. Sorry, ya yang udah kerja. Iya. Yang udah sertifikat tapi belum kerja, Bang. Aduh, kasihannya. Kalau di dunia oil and gas sebenarnya relasi benar-benar dibutuhkan. Relasi. Ya, relasi ya. Kita banyak-banyak berteman, kita banyak-banyak ngopi, nongkrong sama teman-teman yang kerja untuk dapatkan relasi tersebut gitu. Sharing ya, Bang, ya. Koneksi tersebut. Koneksi ya. Artinya silaturahmi lah Betul. ya. Ya, silaturahmi. Silaturahmi. Benar-benar karena saya ngelihat juga memang ya penting gitu ya. Penting sama attitude juga Ya, ya. Attitude juga penting buat teman-teman, dan kadang-kadang banyak teman-teman itu yang bukan banyak ya, ada beberapa. Saya ini suka kali pakai bahasa banyak ya kan. Seolah-olah iya aja gitu kan ya. Ada beberapa teman-teman yang masih berpikir bahwa ngambil sertifikat biar dapat kerja gitu kan. Padahal kan enggak gitu ya, Bang ya. Maksudnya kalau cari sertifikat belajar ya buat dapat ilmu ya kan. Mudah-mudahan nanti sertifikatnya bisa untuk kerja. Betul. Nah kan itu poinnya ilmunya mudah-mudahan nanti bisa untuk kerja gitu kan. Nah, Bang, Abang kan sempat di VME ya, Bang ya? Iya. Berarti Abang nih itulah ya, nggak terlalu asing lah ya dengan ECI training ya? Iya, iya. Ya sering ya, maksudnya oh ya dari anak ECI, dari anak ECI gitu ya. Pasti. Boleh nggak, Bang, masukan dan harapan lah untuk ECI Training Center mungkin sedikit? Kalau untuk ECI Training, kebetulan saya kenal juga sama ownernya. Sama ownernya, jadi sukses terus. Sukses terus. Ya, ini kita ECI Training ini bisa mendidik banyak orang. Amin. Itu juga berupa pahala. Siap. Amin. Semakin banyak orang yang bersertifikasi, semakin banyak juga orang yang bisa berkarir. Oke, siap. Mudah-mudahan nih, Ya, Bang ya. insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa nih, Bang. Kalaulah ya kan, kalaulah ini udah di ujung nih, Bang ya kan. Kalaulah misalnya gitu, saya minta saran di acara podcast kita ini, saya minta saran dari Abang untuk mungkin Abang ada masukan nggak? Next dari Abang, gitu kan? Next dari Abang kira-kira kalau bisa kita undang siapa? Mungkin orang yang menginspirasi Abang boleh, mungkin atau siapapun boleh yang menurut Abang ya mungkin mau berbagi untuk kita gitu. Ya, coba cari ke ranah-ranah inspektor yang lama dulu di klien, yang sudah tahulah lebih paham daripada saya. Mungkin ada satu nama saran ya. Iya. Kalau saran saya Pak Eka Mesra. Eka Mesra. Pak Eka Mesra, mudah-mudahan nanti nonton video ini ya. Ini kayaknya challenge nih dari Bang Christian ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Pak Eka Mesra ya, bagus sekali namanya. Eka Mesra ya. Mudah-mudahan nanti Pak Eka Mesranya nonton dan mudah-mudahan mau. Kalaupun nanti misalnya Bang Christian ada komunikasi sama beliau, boleh juga dicolek-colek. Boleh nanti. boleh juga dicolek-colek gitu kan. Dan
Poinnya itu lebih enak bang, kayak kalau abang yang ngobrol kena abang kenal gitu kan, dan sebetulnya tujuan kita tuh nggak untuk apa-apa, sebetulnya tujuan kita ngobrol-ngobrol nih untuk motivasi ke teman-teman sih gitu loh kan, berbagi. Dengan harapan itu makin cepat teman-teman kayak abang lah. Perasaan saya abang tuh memang bergeraknya cepat, artinya akhirnya di usia saat ini sekitar 31 jalan 32 mungkin ya. Iya bang. Kenapa saya begitu yakin, karena istri saya juga 91 gitu. Makanya saya begitu yakin dengan usia itu gitu. Nah gitu. Itu sudah sampai posisi yang kalau menurut saya itu sudah sangat lumayan tinggi gitu loh, untuk usia itu gitu. Untuk usia itu gitu. Nah jadi mana tahu nih kalau ada teman-teman adik-adik kita yang lebih muda bang, dengar cerita ini mungkin lebih cepat lagi mereka start, lebih cepat lagi mereka mulai gitu kan. Tidak lupa pendidikannya juga diselesaikan secepatnya sebaik-baiknya gitu kan. Sertifikasi juga kerjanya mungkin bahkan di usia yang saat ini mungkin mereka bisa lebih sukses. Harapannya seperti itu bang gitu loh. Amin. Nah jadi mungkin itu aja bang untuk obrolan kita apa nih ya, sore menjelang malam hari ini ya kan. Gitu ini makasih banget ya bang Christian udah mau mampir, udah menyempatkan waktu. Jadi kami ini dari Eci Training, dari Eci Podcast mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, merasa tersanjung sekali gitu. Karena kalau kadang-kadang dipikir-pikir kan apalah cara Eci Podcast ini kan gitu ya kan. Tapi teman-teman saya lihat antusias dan maksudnya menyupport kita gitu loh. Dan saya yang sampai hari ini masih mencari jawaban gitu ya, kenapa ya kok teman-teman mau support acara seperti ini ya gitu. Artinya saya cuma ngelihat bahwa kita punya niat yang baik gitu. Kita punya niat baik buat Bang Christian. Saya doakan sehat selalu, sukses selalu. Makasih apa yang direncanakan mudah-mudahan tahun depan juga sukses juga buat Eci Training. Siap, terima kasih. Bisa membagi banyak video biar bisa banyak motivasi buat orang lain juga. Amin. Kadang-kadang kita terjun ke lapangan tuh kalau kita nggak luangkan waktu lah untuk melihat dan mendengar, itu bisa buat perkembangan diri juga. Gitu iya kan? Betul. Jadi ya luangkan waktu buat mendengar, nggak ada salahnya ya. Benar. Kadang-kadang kita nih banyak mau didengar mulu ya. Ego ego ya. Nah itu ego. Oke teman-teman itu ya seru juga ceritanya. Seru juga cerita ini sama Bang Christian Wibowo, seorang construction manager ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan cerita ini langsung aja klik tanda sukanya. Jangan lupa kalau ada komentar atau ada saran ya, ada saran juga nih kayak Bang Christian tadi, ada saran Bang next undang siapa gitu, boleh ya ditulis di kolom komentar. Atau teman-teman ada pertanyaan untuk Bang Christian Wibowo ya, boleh juga nanti langsung ditulis di kolom komentar. Mana tahu nanti Bang Christiannya juga bisa langsung komen kan. Kadang-kadang kan gini, kita nih kan ngalir aja nih Bang ya, cerita gitu kan. Saya tanya apa yang saya ingat. Oh Bang Indra nih nggak tanyain ini, sayang yang datang construction manager tapi nggak tanyain ini ya gitu kan. Boleh biar kita bisa saling berbagi juga, biar kita maju bareng-bareng ya. Siap. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Thank you banget yang udah join di di channel kita. Thank you banget yang udah like, share, and subscribe. Terima kasih dari saya Eci Training Center bersama Bang Christian Wibowo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.